Saya dan tim tertarik banget untuk mengangkat cerita ini dan berdiskusi secara sehat, bukan debat. Ya, dari tim menyarankan untuk mengundang Donditan dan Elia di sini. Ya. Lalu dihubungi Donditan, kok Donditan bersedia. Dan ketika tim saya mengundang Elia tidak bersedia karena ketakutan. Shalom saudaraku, dua konten saya terakhir yang membahas tentang Elia Miron, ketika saya membaca komentar-komentar dari netizen, itu banyak yang menganggap bahwa Elia Miron ini takut diajak untuk berdebat dengan Donditan ataupun polemikus Islam lainnya, ya. Jadi mungkin mereka mengatakan ini, ya, Elia Miron takut, itu mungkin ada hubungannya ya dengan beredarnya voice note, ya. Voice note dari Dr. Richard Lee kepada Elia Miron. Mari kita dengar dulu isi dari voice note-nya. Shalom Elia. Elia, podcastmu di tempatku itu keren banget loh. Secara nggak langsung kamu menjadi pewarta Injil. Dan banyak yang belain kamu sebenarnya. Jadi aku seneng banget sih. Kontenmu tuh sampai nonton 3,1 juta viewers loh. Luar biasa banget. Elia, ini ada yang bagus sih menurutku yang harus diangkat sih. Dan kita perdalam. Tentang Yesus Kristus dan Nabi Isa. Ya, itu aku pengen datangin. Nah, itu tuh menurutku bagus. Dan kamu pasti akan bisa. Kalau bukan kamu, nggak ada yang bisa kalau menurutku sih. Dan kamu harus, aku kasih saran, kamu harus ambil momen ini. Tenang aja, aku akan jagain kamu. Dan kita akan lari cuma di situ aja kayak gitu punya. Dan menurut aku ini adalah momen yang tepat untuk mewartakan Injil, untuk misionaris ya, lebih baik. Kamu pertimbangkan ya, Elia. Thank you. Ya, jadi di dalam voice note ini Dr. Richard Lee memberikan pesan suara kepada Elia Miron ya. Yang intinya di dalam voice note ini ada pesan-pesan yang disampaikan, yaitu bahwa Dr. Richard Lee mengatakan Elia ini seperti pewarta Injil gitu ya. Lalu juga isu tentang Yesus dan Nabi Isa ini adalah isu yang menarik untuk diangkat. Dan Dr. Richard Lee, dia berjanji akan menjaga Elia untuk mengangkat tentang isu ini. Dan bahkan dia mengatakan bahwa ini adalah momen yang tepat untuk mewartakan Injil katanya. Dan gak lama setelah voice note dari Dr. Richard Lee kepada Elia ini beredar, kemudian ramai dibahas oleh para netizen, akhirnya Dr. Richard Lee pun memberikan klarifikasi, seperti dalam video berikut ini. Banyak yang tanya dengan saya, Dok, apakah VN itu adalah suara saya? Benar, itu adalah suara saya. Jadi ceritanya, pertama kali podcast itu adalah dengan Elia. Lalu setelah dengan Elia, dengan Ustadz Dennis Lim, lalu dengan Ko Felix Xiao. Namun pada perjalanannya, saya ingin menayangkan Ko Ustadz Felix Xiao dulu, Ustadz Dennis Lim, baru saya memberikan pandangan secara naskani melalui Elia. Nah, sampai di sana ada diskusi yang menarik, yang baru pertama kali juga saya dengar, yaitu apakah Yesus Kristus dan Nabi Isa itu adalah pribadi yang berbeda. Itu mengejutkan saya, karena selama ini saya menganggapnya itu adalah pribadi yang sama. Saya dan tim tertarik banget untuk mengangkat cerita ini dan berdiskusi secara sehat, bukan debat. Ya, dari tim menyarankan untuk mengundang Donditan dan Elia di sini. Ya. Lalu dihubungi Donditan, kok Donditan bersedia. Dan ketika tim saya mengundang Elia tidak bersedia karena ketakutan. Di sini tim saya berusaha membujuk Elia, dan akhirnya tim saya minta dengan saya nih, Dr. Richard, coba dong bujukin Elia. Nah, terjadilah voice note tersebut. Jadi voice note tersebut itu benar adalah suara saya, langkah saya untuk membujuk dia, dan itu salah saya karena saya terlalu menggebu-gebu dan terlalu ingin merayu dia untuk datang ke podcast saya untuk berdiskusi lagi. Sebenarnya banyak banget yang pengen diskusi dengan Elia, Donditan, bahkan Ustadz Felix Xiao sendiri tuh ngomong dengan saya pengen berdiskusi langsung dengan Elia, baik di podcast ataupun tidak dalam podcast. Jadi itu murni kesalahan saya, ingin mengajak Elia untuk datang ke podcast saya. Namun amat sangat saya sesalkan sekali voice note ini tersebar, karena saya tidak pernah mengirim voice note ini melalui handphone saya, melalui chat pribadi saya mengirimkan voice note tersebut dari handphone tim saya. Jadi saya tidak pernah chat Elia secara pribadi.
Saya sangat menyesalkan ini bisa terjadi kegaduhan karena bukan itu inti dari podcast dan konten saya. Saya ingin memberikan edukasi kepada masyarakat. Saya minta maaf, dan sebenarnya kemarin Kodonditan dan juga perwakilan dari Elia, yaitu Mas Edwin, sudah datang ke podcast saya berdiskusi tentang apakah Yesus Kristus dan Nabi Isa itu adalah pribadi yang sama atau berbeda. Dan sepertinya supaya tidak menimbulkan kegaduhan, konten ini akan saya hold dan tidak ditayangkan. Karena sekali lagi saya tidak ingin kegaduhan, saya ingin memberikan edukasi ke masyarakat. Dan menurut saya ini adalah informasi penting yang bisa disampaikan ke masyarakat. Dan sebenarnya baik Kodonditan, Ustadz Felix Xiao, dan lain sebagainya, teman-teman saya yang lain, itu semangat banget untuk memberikan edukasi ini. Tapi saya tidak ingin disalahgunakan dan saya tidak ingin berkembang kemana-mana. Padahal dari video kemarin saya nganggap itu diskusi yang sangat bagus sekali. Sekali lagi, saya minta maaf jika mengecewakan kalian semuanya. Saya juga sebelum membuat video ini sudah banyak berdiskusi baik dengan Ustadz Felix Xiao, Ustadz Dery Sulaiman, dan beberapa teman Ustadz saya yang lain. Biarlah waktu yang membuktikan semuanya. Terima kasih. Baik, poin yang saya tangkap dari klarifikasinya Dr. Richard Lee ya. Yang pertama, Dr. Richard Lee ingin mengangkat masalah Yesus dan Nabi Isa ini. Karena dia sendiri katanya baru tahu kalau dua pribadi ini adalah dua pribadi yang berbeda menurut Elia Miron kemarin ya. Dan dia tertarik untuk membahas ini. Lalu yang kedua, Dr. Richard Lee tertarik untuk mendiskusikan hal ini dan dia berencana mengundang Donditan dan Elia untuk berdiskusi di podcastnya, tapi katanya Elianya ketakutan. Bahkan dikatakan banyak yang ingin berdiskusi dengan Elia, termasuk salah satunya adalah Ustadz Felix Xiao. Nah, yang menjadi masalah adalah pernyataan Dr. Richard Lee mengatakan bahwa Elia ketakutan. Ini kemudian dipahami oleh banyak netizen Muslim secara harfiah dan digoreng, seolah-olah Elia itu takut berdiskusi mempertanggungjawabkan narasinya dengan Donditan dan juga Ustadz Felix Xiao ya. Menurut saya ini bukan takut untuk debat ya, tapi lebih kepada sikap hati-hati dan juga waspada. Jadi gini, Elia ini adalah seorang pemuda yang masih belia ya. Dia ini dikabarkan masih berusia 19 tahun. Jadi ketakutannya untuk datang ke podcastnya Dr. Richard Lee itu bukanlah ketakutan dalam hal berdiskusi. Menurut saya bukan. Melainkan Elia ini takut. Jangan sampai hal ini akhirnya menjadi semakin ramai dan dipakai oleh sekelompok orang untuk memprovokasi dan menimbulkan kegaduhan. Karena seperti yang kita ketahui, kedatangan Elia yang pertama saja ke podcastnya Dr. Richard Lee itu dia sudah mendapatkan banyak tudingan dan ancaman yang sangat-sangat tidak mengenakan. Kalau kalian mampir ke akun TikToknya Elia, itu hampir semua komentar dari netizen Muslim, semuanya menghujat, memprovokasi, bahkan ada yang mengancam Elia. Coba kita bayangkan kalau Elia datang lagi ke podcastnya Dr. Richard Lee, dan kemudian dia berdiskusi dengan Donditan ataupun Ustadz Felix Xiao mengenai Yesus dan Nabi Isa, apa nggak makin ramai itu orang-orang subung pendek yang tidak bisa menerima perbedaan persepsi? Yang kasihan dan yang dirugikan siapa? Tentu saja Elia. Hujatan dan ancaman pasti akan semakin ramai ditujukan kepada dia. Bahkan saat ini saja sudah ramai seruan untuk melaporkan Elia terkait postingannya yang meminta Kementerian Agama untuk mereformasi tafsir Quran yang membawa-bawa Injil Kristen. Dan juga ada salah satu komentarnya Elia yang dianggap merupakan pelecehan terhadap nabi mereka. Dengan dua hal ini saja, orang-orang sudah ramai menghujat dan juga mengancam Elia. Jadi wajar-wajar aja kalau saat ini dia tidak mau meladeni ajakan berdiskusi di podcastnya Dr. Richard Lee. Karena saat ini sedang banyak oknum-oknum sumbu pendek yang mengawasi Elia untuk mencari-cari kesalahannya, dan ketika ada celah, mereka akan langsung membungkam Elia dengan berbagai cara. Ingat, diskusi yang diangkat adalah masalah Yesus dan Isa Al-Masih yang dianggap Elia tidak sama. Dan ini adalah diskusi yang berpotensi dua arah. Dan kita tahu Indonesia bukanlah tempat yang adil dan aman untuk berdiskusi agama secara dua arah. Karena di belakang diskusi ini sudah banyak oknum-oknum yang sudah siap siaga untuk mencari kesempatan jikalau nantinya ada perkataan Elia yang bisa dilaporkan sebagai bentuk penistaan agama. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Salam.